Allah Subhanahu wa taala itu adalah tunggal, maha tunggal. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sekutu baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu esa. Kalau Allah itu lebih dari satu, berarti ada saingannya dan pasti akan ada konkurensi. Hal ini tidak bisa, tidak akan pernah bisa. Tidak ada sekutu baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang ada itu, yang wujud itu pasti esa, pasti satu. Kembali kepada diri tadi, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhan. Maka konten-konten yang telah lalu, pengajian-pengajian yang telah lalu, dalam pendapat Ahlul Kasyaf mengatakan bahwa tiada yang mewujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud Allah bagi para Ahlul Kasyaf itu tidak lain daripada wujud kenyataan itu sendiri. Jadi tidak lain daripada kenyataan wujudullah, wujud daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Maka wujud tadi adalah sifat wujudnya Allah, sifat wajibnya Allah, zat yang disifati, itu zat hayat wujud. Maka ketika sudah melebur keakuan Adam itu, maka sifat-sifat 20 ini akan terwujud. Maka Allah Subhanahu wa taala itu wahdaniyah, maha tunggal. Contoh kepada diri kita itu tidak ada samaannya di seluruh dunia. Keliling dunia kita mencari, tidak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada samanya. Meskipun misal saya dengan kembaran saya, misal 7 kembaran, cari pasti tidak ada samanya, tidak akan bisa. Meskipun saudara juga, saudara kembar pasti ada bedanya. Itu contoh kepada diri kita. Cari keliling dunia, di Malaysia kah, di Indonesia kah, di Barat kah, di Amerika, di Papua, di semuanya tidak ada sama sekali sama-samanya. Sidik jari pun tidak ada samanya. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti tidak ada sama-samanya. Karena wujud itu sendiri, nyatanya itu sendiri, itu berasal daripada zat. Nah, jadi wujud tadi ini berasal daripada zat, sifat ini tadi berasal daripada zatnya Allah. Memang wujud itu tadi kayak banyak, namun zatnya satu. Zatnya tidak akan berubah-berubah. Sifat-sifat ini yang berubah, sifat wujud itu berubah-berubah. Kenyataannya di sini kita pertegas, kenyataannya itu banyak, nyatanya itu banyak. Akan tetapi zatnya itu adalah satu juga. Dan yang banyak wujud-wujud ini semuanya adalah hakikatnya esa, hakikatnya tunggal. Jadi misalnya ini, antara air dengan es batu atau garam dengan air. Es batu banyak sekali jenisnya, macam-macam bentuknya, banyak sekali. Akan tetapi pada hakikatnya air ya satu juga, air juga kan, tidak ada banyak macamnya air itu. Air ya tetap air. Akan tetapi kalau es batu tadi banyak bentuknya, banyak sekali macam bentuknya, segitiga, bulat, persegi panjang, seperti banggolis. Es batu tadi seperti bambus. Es batu tadi seperti ini es batu tadi. Maka wujud tadi es batu ini nyatanya air, zatnya bernyata kepada es batu. Macam-macam bentuknya, tergantung kepada tempatnya. Ini jadi di luar dirimu, di luar diri kita. Diri kita itu, dirimu itu adalah seutuhnya adalah air, dan di dalam pun adalah air. Jadi seperti es batu, di luar diri es batu tadi itu, di luar dirinya, di luarnya air, di dalamnya air. Meskipun bentuknya beda-beda. Jadi jangan heran kalau bentuknya banyak. Akan tetapi yang banyak ini, yang banyak semua ini, itu adalah syuhudul wahda fil wahdah. Hakikatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi dasar yang banyak ini semua, misal ini banyak es batu semua ini, itu asalnya daripada air. Ada yang persegi panjang, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang segitiga. Jadi kelihatan banyak ini wujud sini sana semuanya, itu semuanya hakikatnya adalah sifatullah yang maha tunggal. Sifat ini daripada zat ini, yang kosong sekosong-kosongnya maha ruang itu ingin dikenal, dari alam la ta'yin kepada ta'yin awal.
Sehingga ta'in awal ini adalah martabat roh semesta alam, kemudian roh semesta alam ini ingin dikenal lagi, itu bertajalli, menampak wujudnya pada alam semesta dan seluruhnya. Akan tetapi kita tidak memandang lagi alam-alam semesta, karena alam semesta yang bentuk-bentuk ini itu ibaratkan es batu tadi. Zatnya tetap tidak akan pernah berubah-berubah dan tidak akan pernah hancur. Jadi banyak orang yang mengira bahwa zatnya Allah itu hancur begini-begini ketika ini. Bukan zatnya yang hancur, tapi sifatnya itu yang dihancurkan seperti es batu tadi. Sifat itu berubah-berubah. Contoh mulai dari kita bayi, dari kecil, dari apa itu berubah-berubah. Kalau zatnya tidak, zatnya tetap kekal. Seperti dengan alam semesta dan seluruhnya berubah-berubah. Entah itu apa namanya, tumbuhan itu bisa jadi panjang, air itu apa semuanya lah, wujud-wujud itu. Termasuk kita deh, kita Kediri deh. Rambut ini yang dulunya hitam mulai memutih, mulai tercabut-cabut. Semua kulit-kulit kita yang dulunya mungkin waktu kita kecil itu putih kemudian menjadi hitam. Umur kita, kulit-kulit kita yang dulunya kencang, yang dulunya muda, sekarang sudah mulai keriput, tambah keriput. Gigi kita yang sudah mulai tertanggal, mata kita yang sudah mulai ada kataraknya, ada rabunnya, telinga kita yang sudah kayak tidak mendengar, atau kita kena musibah dan sebagainya, itu berubah-berubah sifat itu. Sama dengan es batu. Es batu itu meskipun kotak bulat itu nanti besar begini, itu semakin mencair, zatnya tetap, tapi sifatnya itu berubah. Semakin habis dia, semakin habis. Dan berubah-berubah, tidak akan berganti. Ya, sama dengan orang-orang kita ya, kita tarik Kediri itu tadi, jadi berubah-berubah. Orang tua pasang apa namanya, banyak sekali. Nah, jadi hadirin, yang namanya sifat atau yang namanya wujud atau Nur Muhammad ini itu kelihatannya banyak. Jangan heran, Nur Muhammad itu zahir wal batin. Kenyataan Allah itu seperti banyak. Kenyataan Allah bukan Allah loh ya. Kenyataan Allah adalah sifatnya, wujudnya, wujud daripada Allah. Kenyataan, mazhar. Jadi semua adalah kenyataannya daripada air. Es batu itu adalah kenyataan daripada air. Tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau es batu itu adalah kenyataannya. Kalau zatnya tetap itu es batu, itu zatnya itu air. Nah, kalau di sini harus betul-betul dipahamkan ini, supaya jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan itu banyak, Allah Ta'ala banyak. Tidak, jangan salah paham dengan itu. Jadi banyak orang-orang yang salah paham ketika mengatakan ini wujudnya, sifat hayat ini banyak, ini tunggal itu esa. Maka sifat wujud semua Nur Muhammad ini yang nampak baik pun tidak, itu daripada zat Allah, dari martabat ahadiyah semua. Makanya es batu ini harus sadar diri, seutuhnya es batu ini air. Dari depan, dari atas, dari bawah, semua itu adalah air. Makanya diibaratkan biasa para orang ahli-ahli makrifat, ikan kamu itu kemana-mana mencari air, bertanya kemana-mana mencari air. Ini ibarat para salik hidup di dalam lautan, tidak sadar bahwa dia di dalam air, mencari ke sana kemari, ke kanan ke kiri, bertanya ke sana ke kiri, tidak ada yang tahu. Ibarat ikan yang mencari lautan, mencari air, padahal air itu ada di dalamnya, ada di luarnya. Nah, begitu. Makanya zat dengan sifat itu tidak akan pernah berpisah. Bagaikan matahari dengan sinarnya, ya kan? Sudah sering dijelaskan. Nah, seperti wujud diri kita itu laksana besi yang dipanggang, yang dibakar di tempat ini parang ya, di pandai besi itu, dilebur ya, dimasukkan ke api, hilang bentuk besinya. Ada yang panjang kah, yang bulat kah, hilang. Yang nampak itu hanya cahaya merah saja. Hilang semua, lebur semua. Apalagi besi tadi ini dimasukkan ke dalam wadah, tahu? Dimasukkan ke dalam wadah besi ini. Nah, maka itu semua dimasukkan ke dalam wadah. Wadah, tahu wadah?
meleleh, dimasukkan ke dalam wadah itu meleleh, melebur, hancur kan, besi tadi kan hancur. Nah, jadi air besi tadi, jadi air meleleh, besi dilebur jadi air. Lalu air tadi dibikin jadi apa? Terserah mau jadi apa itu cetakannya. Besi tadi bila dilebur yang terlihat hanya cahayanya saja, kemudian yang terlihat adalah merah saja, tak terlihat lagi bentuk besinya. Ketika besi dilebur itu tadi, jadi yang terlihat hanya bara. Nah, begitu juga perumpamaan diri. Misal diri ini laksana garam dengan air laut. Tentu garam ini banyak macam jenis-jenisnya. Macam-macam jenisnya, ada yang besar ukurannya, ada yang kristal, ada yang garam kasar, ada yang garam halus. Begitu pula dengan warnanya. Akan tetapi dari segi rasa, garam tadi itu seutuhnya dirinya, mau di dalam mau di luar, sepenuhnya dari ujung rambut sampai ujung kukunya, ujung kakinya, itu rasanya adalah rasa asin, rasanya air laut. Nah, jadi seutuh-utuhnya rasa itu adalah air laut. Mau itu garam di Amerika, kayak garam di Arab, kayak mau garam di Indonesia, kayak rasanya itu tidak akan berubah. Top deh. Jadi rasa di diri si garam seutuhnya itu adalah rasa air laut. Maka ini kalau kata spiritual itu ilmu rasa. Maka rasa itu adalah hakikat Nur Muhammad, hakikat sebenarnya, hakikat kesejatian. Jadi diri itu tadi laksana garam. Asal diri adalah daripada air laut. Garam ini diproses, itulah kenyataan yang bernama kenyataan apa? Kenyataan air laut. Jadi apa? Jelas di sini saudara-saudara, bahwa yang namanya garam itu bukanlah air laut. Jadi jelas di sini, garam itu sendiri bukanlah air laut. Akan tetapi nyatalah dirinya adalah garam. Kemudian wahdaniyat tadi, esa tunggal. Artinya Allah Ta'ala tunggal, maha tunggal, tidak ada sekutu baginya. Maka yang maha ada itu pasti tunggal, pasti esa. Yang maha ada itu artinya wujud. Nah, wujud daripada air laut, nah itulah kenyataannya ada pada garam. Wujud daripada air adalah es batu tadi, seperti garam juga. Nyatanya air adalah es batu, nyata air laut adalah garam itu sendiri. Jadi yang ada apa? Walaupun garam itu tadi banyak macam-macam jenisnya, ada garam seperti kotak, ada yang bulat, ada yang garam krosok, gelap, garam kasar. Begitu juga dengan es batu tadi, ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang segitiga, dan lain-lain sebagainya. Banyak. Sama dengan garam laki-laki, diumpamakan garam laki-laki, garam perempuan, garam yang besar, garam yang kecil. Nah, begitu juga es batu. Es batu diumpamakan ada laki-laki, ada yang perempuan. Banyak macam. Ini kalau ditarik ke diri, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, semua sesuai wadah, ukurannya masing-masing, ada tinggi, ada besar, sesuai dengan tempat pencetaknya. Begitu juga dengan garam tadi, sesuai dengan wadahnya. Maka berbagai macam ini bentuknya. Namun sesungguhnya ini semua, nyatanya tadi ini atau wujudnya tadi yang banyak ini, ini bukan berarti air laut tadi banyak atau air tadi banyak. Air tadi sesungguhnya satu esa juga. Air yang banyak-banyak tadi, ya, air-air yang di gunung kah, di danau kah, di laut kah, itu semua itu adalah air satu saja. Ketika dikumpulkan menjadi satu, ya air. Berkumpul di air laut menjadi satu, air. Itu zatnya air. Misal, jadi es batu yang banyak tadi, banyak macam-macam mereknya, wujudnya seperti yang nampak sekarang ini, itulah es batu sendiri. Sama dengan kalau ditarik dengan diri kita, sama dengan diri kita dengan garam tadi, itulah maha tunggal wujud, wahdaniyatul wujud. Wahdaniyatul wujud, wahdaniyah adalah sifat kenyataan. Maka disinilah kita sudah dipahamkan oleh Allah, digerakkan untuk dibukakan futuhat-futuhat asroriyah.
tersingkapnya hijab-hijab, rahasia-rahasia demi rahasia, rahasia demi rahasia. Maka itulah saudara-saudara, bagaimana dengan Allah Ta'ala memperjalankan hambanya. Hamba itu adalah kenyataannya, hamba itu adalah wujudnya, hamba itu adalah mazharnya. Karena insan ini adalah mazhar zatnya Allah, insan ini adalah mazhar sifat Allah, insan ini adalah mazhar asma Allah, insan ini adalah mazhar afal Allah. Ketika orang tidak menyadari kenyataan Allah Ta'ala yang mazhar bernampak nyata senyata-nyatanya, terang daripada matahari, inilah orang-orang yang hancur jasadnya nanti, karena dia menafikan wujud Allah Ta'ala. Sementara memang di dalam perjalanan spiritual untuk naik tarqi itu semua seolah-olah tidak ada, hanya zat Allah. Akan tetapi zatnya ini jangan berhenti di kosong kosongnya di alam latayin itu, martabat ahadiyah. Aku ini mau dikenal, aku ini mempunyai wujud, zat, sifat, asma, af'al, ini sempurna Allah Ta'ala. Jadi zat, sifat, asma, af'al sempurna Allah Ta'ala. Maka kalau di martabat 7, martabat ahadiyah, wahda, wahidiyah, ruh, misal ajsam insan, martabat ahadiyah ini martabat zat yang maha ruang, yang kosong. Martabat maha ruang yang kosong-kosongnya. Oke, zat yang maha suci, belum ada sesuatu pun, tidak berupa, tidak bertempat, tidak di mana-mana, karena dialah segala tempat, maha suci. Zat yang maha suci ini, la sautin wala harfun, ini martabat ahadiyah. Nah, martabat wahda itu adalah martabat Nur Muhammad, adalah martabat ruh semesta alam. Nah, setelah kosong ini ada, dia mau menjohirkan dirinya, dia menghembuskan hembusan pertamanya. Ini adalah Nur Muhammad atau Ahmad Batin Rasulullah. Titik. Kemudian martabat wahidiyah itu adalah tajalli lagi, tajalli asma Allah. Tadi martabat sifat wahdaya, jadi martabat ahadiyah itu martabat zat. Kemudian martabat wahdaya martabat sifat, martabat wahidiyah adalah martabat asma, api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah, alif, lam, ha. Nah, kemudian martabat alam ruh, martabat misal, martabat ajsam, martabat insan kamil. Ini empat martabat ini adalah martabat afalnya Allah. Jadi martabat 7 itu daripada martabat ahadiyah sampai insan itu kenyataan zat, sifat, asma dan afal, sempurna kepada martabat insan kamil di dunia ini. Karena dunia ini sekarang adalah alam syahadah, alam kenyataan, alam penyaksian, alam syariat bernyata dari la ta'yin, kemudian ta'yin awal, ta'yin sani, terus bertajalli sampai ke alam insan. Nah, inilah alam kenyataan, alam kenyataan mazhar zatnya, mazhar sifatnya, mazhar asmanya, mazhar afalnya. Makanya kenapa para ulama, baginda Nabi, kemudian para wali itu mengatakan bahwa kalau kamu mau mengenal Allah, kenali dulu semua tentang ketauhidan itu, baru kamu untuk masuk ke dalam dirimu. Karena kalau kita mau ke semesta, ke sana, tidak cukup umur ini untuk mengkaji semua semesta itu, dan kita tidak akan bisa mengelilingi semesta sekalian, seluruh alam. Semesta itu termasuk surga, neraka, aras, kursi dan sebagainya. Makanya Allah Ta'ala mazharkan alam semesta ini bentuknya seperti batang tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya ini perlu yang dipahami. Itulah kedudukan banyak orang kita mengkaji martabat 7, tapi tidak dinyatakan. Memang masih rahasia, tidak dinyatakan bahwa ini loh kedudukannya zat, ini loh zat nyata, ini loh Nur Muhammad ruh semesta alam, ini loh asma Allah yang api, angin, air, tanah, ini loh afalnya. Kemudian kalau kepada diri apa? Afalnya Allah adalah gerak dan diam. Asmanya ada pada sini, alif, lam, ha, hati, nyatanya kan, kenyataannya. Jadi nyata gitu loh. Afal ini gerak, diam, gerak, diam, gerak, diam. Asma kenyataannya pada hati, sifat kenyataannya pada nyawa. Nyata tidak. Zat adalah di balik itu semua, yaitu kosong. Nah, zat, sifat, asma, af'al ini mazhar kenyataan Allah, disebutlah hamba. Ini hamba,
bukan kita. Nah, kita ini rasa-rasa ada, ma'dum yang merasa ada, ini yang mau dihilangkan. Maka dikembalikan ini. Inilah alam kenyataan. Apa sih tujuan ini? Apa tujuan kita dikirimkan ke dunia, dijadikan Allah Ta'ala? Untuk mengenal, untuk menyatakan dirinya, untuk menyaksikan dirinya di luar dirinya. Tapi ketika kita lupa di dalam, setelah lahir ke dunia lupa, setelah di alam-alam malakut semua lupa, akhirnya kita nanti disiksa, tersiksa seperti hewan. Tapi orang-orang yang sudah mengembalikan haknya Allah, orang-orang sudah mengembalikan semua itu, mengakui, meleburkan diri Adamnya yang memang tidak pernah ada, karena Allah itu Maha Tunggal, maka itu apa yang mau dicabut? Apa yang mau dicabut? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pahami itu, Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Hamba tidak akan pernah menjadi Tuhan, meskipun hamba tarkih, naik kesadarannya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah menjadi hamba meskipun Tuhan tanazzul. Bagaimana maksudnya? Yang mana dikatakan Tuhan, yang mana dikatakan hamba? Hamba itu ketika dia telah mazhar sempurna pada insan, itu namanya hamba. Tapi hamba bukan kita, hamba itu kenyataan wujud Allah, mazhar Allah. Nah, Tuhan itu yang dikatakan waktu di alam di atasnya la ta'yin, itu di atas martabat ahadiyah, itulah Tuhan sebenarnya. Kemudian mentajalikan ke martabat ahadiyah. Makom kunizat itu makom Rabbul Izzati, di atasnya martabat ahadiyah yang tidak bisa dicapai. Maka makom kunizat itu mentajalikan dirinya ke martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah inilah tajallina. Inilah alam penyaksian, alam kenyataan, alam syahadah. Kalau di sini tidak disaksikan, bagaimana nanti kala kita? Ini harus dikembalikan itu, saudara. Oh, nanti kita jadi Fir'aun mengaku ini. Fir'aun itu mengatakan ana rabbukum la'la. Ananya itu ananya kepada diri Fir'aun itu. Rasanya Fir'aun itu beda dengan Syekh Mansur Al-Hallat, Syekh Siti Jenar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengatakan ana al-haq, ana fi jubbat ma fi jubbatillah. Beliau itu dalam kesadaran ana al-haq, ananya Allah, bukan ananya Syekh Siti Jenar, bukan ananya Syekh Mansur Al-Hallat. Tetapi ini yang si Fir'aun goblok. Nah, kita sambil bercanda ya, mengatakan ana rabbukum la'la, ananya dirinya, ananya si dia gitu loh. Nah, ini yang perlu dihati-hati. Sedangkan belajar oleh ma'rifat itu, belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tasawuf, bukan mengaku Allah. Jangan mengaku Allah, mengaku Nur Muhammad aja ndak bisa, ndak boleh. Bukan, memang ini tuh mau dikembalikan gitu loh. Taubat kembali, tubuh kembali. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Kembalikan itu haknya Allah, jangan merampok. Kamu kok mau jadi Allah? Bukan mau jadi Allah, mengakui haknya Allah Ta'ala. Ini loh mazharnya. Mazhar itu kenyataan zat, sifat, asma dan afal. Ini yang dikatakan hamba ketika sudah tajalli mazhar. Tuhan tetap Tuhan, zatnya kekal. Ini loh yang dikatakan Allah, yang zatnya itu loh, tapi zatnya punya sifat, asma dan afal. Kenyataan Allah ada pada insan. Al insanu sirri wa ana sirru. Insan itu rahasiaku, rahasiaku tiada lain daripada sifatku, sifatku tiada lain daripada aku. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya, kata Allah. Aku rahasianya, kata Allah. Jangan kamu mengaku, jangan kau mengaku insan, labaga. Bukan kita, bukan insan kita ini manusia. Manusia ini mau dibunuh, kau dipotong leher, mau dihancurkan semua. Sifat Adam ma'dum ini mau dihilangkan. Nah, itu kita. Wujud sangka-sangka, maujud, diadakan. Ternyata secara hakikat tidak pernah ada. Seperti es batu tadi dengan air. Es batu kah air kah? Es batu, kau kah yang ada atau air kah yang ada? Saya. Es batu mengatakan saya yang ada, saya yang wujud. Nah, inilah orang-orang yang seperti ini yang dikatakan Fir'aun sebenarnya. Begitu. Maka betul-betul harus diulang-ulang. Betul-betul harus ditahqiq oleh guru pembimbing. Benarkah ini penyaksian? Benarkah ini? Jangan serta-merta kita mau lintas alam saja. Begitu.
Jadi jadikan semua gerak dan diam kita, seluruh alam semesta itu adalah afalnya Allah. Afalnya Allah. Gerak dan diam. Hati kita, kolbu itu adalah asmanya Allah. Kita kembalikan itu kolbu itu adalah asmanya, tempat tajalli asmanya. Kemudian nyawa kita itu kembalikan haknya itu, kembalikan kepada nyawa, ini adalah sifat Allah. Kemudian zat daripada kita, zahir wal batin, itu kembalikan, itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertahan di bentuk-bentuk berupa kayak es batu tadi loh. Es batu kan, es batu ini di luar es batu, di atas es batu, di bawah es batu, di dalam es batu itu air, itu zatnya air kan? Air tidak. Garam itu loh, garam itu kan air laut. Garam itu seluruhnya meliputi, itu sebenarnya air. Sama dengan orang itu kalau tidak paham itu sulit. Ini memang mainnya masuk ke dalam, masuk ke zauq, rasa, kemudian hancur rasa, jadikan sir hancur, aku yang ada akunya, dia akunya Allah, bukan aku Allah, akunya, aku Allahnya itu kepada zatnya, itu zatnya ada sifatnya asma janat nafal, nah sempurna. Jadi mungkin begitu saudara-saudara, mudah-mudahan dipankan Allah Ta'ala, diperjalankan Allah dengan baik. Betul-betul jangan pernah dalam sir kita, dalam pandang batin ada wujud selain daripada Allah. Apalagi mengatakan kita ada, Allah ada. Wujudu kazanbun, ada wujud musyrik. Ini yang berhati-hati, sangat berhati-hati. Jadi mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.